Halo, salam jumpa. Kita akan melanjutkan permenungan kita pada hari Jumat ketiga masa Prapaskah ini. Mari kita awali dengan berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Putramu telah menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitannya yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan hari ini kita ambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang ini, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu kita masih ingat permenungan kita hari Rabu kemarin ya, tentang makna atau arti hukum. Saya tidak akan mengulangi itu, nanti bisa dilihat lagi ya, diputar ulang. Lalu apa yang dapat kita renungkan dari bacaan yang tadi kita dengar tentang hukum yang utama dan hukum yang pertama bagi hidup manusia? Salah satu yang bisa saya tawarkan dari kedua hukum itu adalah kita diajak bertobat dan menggunakan kekuatan Allah untuk membangun kehidupan manusia. Maka hukum yang pertama adalah mengasihi Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, mengasihi manusia seperti diri sendiri. Kekuatan Allah menjadi daya dorong bagi kita untuk membangun kehidupan di tengah-tengah umat manusia. Dan kalau kita melihat di dalam konteks kenegaraan kita, bagus sekali, ya. Ketuhanan yang Maha Esa dan buah dari ketuhanan yang Maha Esa hasilnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketuhanan yang Maha Esa harus menghasilkan, ya, suatu kualitas kehidupan manusia yang adil dan beradab. Allah hanya bisa digunakan untuk membangun kehidupan. Allah tidak bisa digunakan untuk mengobarkan kebencian. Allah tidak bisa digunakan untuk mengobarkan permusuhan satu dengan yang lain. Allah hanya bisa digunakan untuk menjadi kekuatan membangun kehidupan bersama. Di dalam segala macam keberbedaan kita, di dalam segala macam pluralitas yang ada di tengah-tengah kita, di dalam kebinekaan kita, maka marilah kita bersama-sama memohon, ya, supaya ketuhanan yang ada di dalam hati kita menjadikan kita manusia yang adil dan beradab, manusia yang membangun kehidupan, persaudaraan sejati, dan kesejahteraan bersama. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri dengan berdoa dan mohon berkat Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Putra-Mu telah hadir di tengah-tengah kami dan menjadi kekuatan bagi kami untuk membangun kehidupan yang lebih manusiawi, yang lebih bermartabat, yang lebih sejahtera, yang lebih beriman. Putra-Mu telah menjadi kekuatan bagi kami untuk menghargai kehidupan, sampai Ia sendiri merelakan hidupnya sebagai korban. Kami mohon, bantulah kami semua, kami dan seluruh bangsa negara kami, supaya kami yang percaya kepada Allah yang satu juga dapat membangun persaudaraan sejati di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara kami, supaya di tengah-tengah kami terwujudlah manusia yang sejahtera, yang bermartabat dan beriman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan keluarga kita, semua yang kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Pancasila.